Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya untuk belajar mengukur besaran massa. Yang pertama, mengukur besaran massa. Tahukah kamu alat yang digunakan untuk mengukur massa benda? Alat yang digunakan untuk mengukur massa benda adalah neraca atau timbangan. Timbangan batu ini biasa digunakan di pasar-pasar untuk menimbang bahan-bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk menimbang menggunakan timbangan batu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita tempatkan dalam wadah timbangan bahan yang mau ditimbang, terus taruh timbel atau timbangan, terus kurangi bahannya sampai terjadi kesetaraan antara berat bahan yang ditimbang dengan timbel yang dipakai. Kalau sudah sama setimbang, nah itulah beratnya pembacaannya. Kita lanjutkan. Neraca dua lengan. Kalian tentu sudah pernah menggunakan neraca dua lengan. Begini caranya. Letakkan benda pada salah satu lengan neraca. Letakkan batu timbangan pada lengan yang berbeda. Atur hingga timbangan seimbang. Cara kerja neraca dua lengan hampir sama dengan timbangan batu, yaitu dengan meletakkan beban pada salah satu lengan timbangan, lalu meletakkan batu timbangan pada lengan yang lain. Kalau massa beban sama dengan massa timbangan, berarti itulah pembacaannya. Berat bahan itu. Kita lanjutkan mengukur besaran massa. Cara kerja neraca dapur, neraca elektronik relatif sama. Kita tinggal meletakkan benda yang ingin kita ukur massanya ke atas wadah neraca. Hasil pengukuran dapat langsung dilihat pada skala penunjuk. Untuk lebih jelasnya silahkan kita pindahkan benda-benda di bawah ini ke atas neraca. Nah, berapa beratnya? Iya, 1,5 kilo. Kalau ditambah, kalau wortel 500 mg. Kalau uwak berapa itu? 300 gram. Bagaimana kalau kita memakai neraca digital? Sama ya, wortelnya berapa? 500 mg. Tomat 1500 mg. Baik, itu penjelasan tentang neraca digital. Sekarang perhatikan neraca bekas. Nah, neraca bekas hampir sama. Kita tinggal meletakkan di sini, nah akan terbaca di sini 10 kilo. Pengukuran menggunakan neraca bekas dilakukan dengan cara menggantungkan beban pada tali pengait yang tersedia. Hasil pengukuran dapat dilihat pada angka yang tertera. Demikian penjelasan mengukur besaran massa. Kita lanjutkan dengan mengukur besaran volume. Mengukur besaran volume. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan volume? Volume menunjukkan ukuran isi atau besarnya ukuran suatu benda dalam ruang.
Volume dapat diukur dengan menggunakan rumus, gelas ukur, atau dengan gelas berpancuran. Rumus digunakan untuk mengukur volume benda-benda yang memiliki bentuk beraturan seperti kubus, mempunyai 3 sisi sehingga perwakilan dari 3 sisi, sehingga volume kubus bisa dicari dengan mengalihkan sisi kali sisi kali sisi. Untuk benda balok mempunyai 3 ukuran yang berbeda, tinggi yang berbeda, lebarnya berbeda, panjangnya juga berbeda, sehingga untuk menghitung volume balok adalah dengan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk tabung juga mempunyai bentuk dasar berupa lingkaran dan mempunyai tinggi, sehingga pi dikalikan jari-jari kuadrat dikalikan tinggi. Untuk kerucut, kerucut mempunyai ketinggian, juga mempunyai sisi miring, dan di alasnya ada lingkaran, sehingga beroleh dengan rumus sepertiga kali pi r dikuadratkan kalikan tinggi. R adalah jari-jari. Selanjutnya bola. Cara menghitung bola adalah 4/3 kali pi, r nya dikalikan 3 kali, r kali r kali r, sehingga r pangkat 3. Untuk mengukur besaran volume dengan gelas ukur, caranya seperti ini. Ketika kita mau mengukur volume batu, karena batu bentuknya tidak beraturan, kita celupkan ke dalam air, lalu kita hitung volume awal tadi. Volume awal air sebelum dimasuki batu kan 50 ml. Setelah dimasuki batu, maka volume air menjadi 80 ml, sehingga diperoleh volume batu, volume akhir dikurangi volume awal ya cair, yaitu 30 ml. Lanjut dengan gelas berpancuran. Kita ingin mengukur 2 batu ini berapa volumenya, kita masukkan ke dalam ya cair, airnya mancur ke gelas ukur. Selanjutnya kita ukur berapa air yang terukur, 50 ml. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan untuk mengukur besaran waktu. Mengukur besaran waktu. Perhatikanlah animasi di samping. Sebelum ditemukan jam modern, manusia mengukur waktu dengan menggunakan jam matahari. Jam matahari diciptakan sekitar 3000 tahun yang lalu. Cara kerjanya memanfaatkan bayangan sebuah benda diam yang terkena sinar matahari. Ini adalah jam matahari. Saat ini satuan waktu telah ditetapkan, karena dahulu belum ada jam dinding dan lain sebagainya. Maka dengan penemuan-penemuan ilmuwan dan teknologi, akhirnya waktu sekarang ditetapkan secara internasional adalah skon. 1 menit 60 skon, 1 jam 60 menit, berarti 60 kali 60 sama dengan 3600 skon. 1 hari hampir sama dengan 24 jam, sehingga untuk mencari sekon tinggal dikalikan 3600 skon. 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh 1 atom cesium 133 untuk melakukan gerakan sebanyak 9 miliar 192.631.770 kali. Kita ulangi ya, jam matahari. Ketika matahari melewati jam ini, maka bayangannya akan berbeda. Jam 5.06 pagi,
dia bayangan di sini jam 7, terus bergerak ketika sampai sini jam 5 sore. Ternyata itu juga kurang akurat, tetapi sudah menunjukkan sangat berguna pada zaman dahulu. Alat ukur waktu yang lain adalah jam pasir. Jam pasir selang waktu pada bagian atas gelas untuk jatuh ke seluruh bagian bawah selalu tetap. Karena itu jam pasir digunakan untuk mengukur waktu. Misalnya diperlukan setengah jam oleh seluruh pasir pada bagian atas untuk jatuh ke bawah, maka setiap setengah jam harus dibalik. Nah, jatuhnya pasir ini sampai habis dari atas itu setengah jam. Ada yang diberi skala 1 menit, 2 menit, 3 menit. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke jam yang lebih modern lagi, yaitu stopwatch. Tentu kalian sudah sering menggunakan jam analog maupun jam digital. Stopwatch juga terdiri dari 2 jenis, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Untuk mengetahui cara kerja stopwatch digital, mari kita lihat animasi berikut. Tombol atur kembali kita tekan. Ini kita tekan. Terus tombol ini ada tombol mulai atau berhenti. Mulai kita tekan. Nah, itu sudah berjalan 5 detik, 8 detik, 9 detik, 11 detik, kita tekan lagi. Nah, itu adalah cara penggunaan stopwatch digital. Itu saja penjelasan penggunaan berbagai alat ukur. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.